Hi friends, welcome to my channel. Perkenalkan, namaku Maulina Sari, but you can call me Molly. Dan saat ini aku bekerja sebagai program manager di sebuah lembaga swadaya masyarakat. And today, I'm very excited because this is my very first video in my YouTube channel. Dan hari ini aku ingin berbagi ke kalian semua pengalaman-pengalamanku ketika menjadi IMAP Delegate. Dan gimana sih untuk aplikasi program IMAP-nya? Jadi, stay tune terus. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe untuk bisa mendukung aku bisa ngebuat video-video bermanfaat lainnya lebih banyak setiap harinya. IMAP, Australia-Indonesia Muslim Exchange Program, merupakan program pertukaran Muslim Australia-Indonesia yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman multikultural yang ada di Indonesia dan juga Australia, dengan penekanan pada representasi Islam yang beragam di kedua negara tersebut. Dan program ini juga mempertemukan para tokoh muda Muslim dengan berbagai latar belakang, mulai dari dosen, penulis, entrepreneur, community leaders, dan masih banyak lainnya untuk bisa belajar dan juga berdiskusi tentang berbagai topik. Mulai dari perkembangan dan juga sejarah Islam di Australia dan juga Indonesia, kemudian juga tentang pemberdayaan masyarakat, kepemimpinan, kepemudaan, pendidikan, mental health, dan masih banyak topik-topik lainnya. Program ini terbuka bagi para muslim berusia 23 sampai dengan 40 tahun dan harus bisa berbahasa Inggris. Dan kerennya lagi, program IMAP ini menawarkan pembelajaran secara hybrid. Jadi ada sesi online-nya selama 5 minggu dengan 2 sampai dengan 3 pertemuan setiap minggunya, serta akan ada secara offline-nya juga, di mana nanti para delegate dari Indonesia akan berkunjung ke Australia, dan juga sebaliknya nih, delegate dari Australia akan berkunjung ke Indonesia. Apa aja sih yang dipelajari dari program IMAP? Kita bahas satu persatu ya, dari program online-nya dulu. Di program online, biasanya setiap pertemuan itu berdurasi 1 jam, dan itu menghadirkan para delegate dari Indonesia dan juga dari Australia, dan tentunya tim Mosaic Connection yang selalu mengelola acara dengan menyenangkan. Dan di setiap sesinya, kita juga program ini juga menghadirkan para narasumber yang tentunya ahli di bidangnya masing-masing, sekitar 2 sampai 3 narasumber, tapi seringnya 2. Kita akan mendengarkan presentasi dan juga sesi tanya jawab, dan tentunya akan ada sesi diskusi delegate khusus yang dipersiapkan untuk bisa mendiskusikan topik tertentu. Nah, aku sudah persiapkan, ini adalah jadwal-jadwal dari program online IMAP kami di tahun lalu. Dan coba kita lihat ya sama-sama. Untuk program secara online-nya, itu diawali dengan welcoming meeting dari tim IMAP, di mana tim IMAP nanti menjelaskan bagaimana program IMAP berlangsung, kemudian apa yang harus lakukan sebagai delegate IMAP. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya dengan materi-materi yang disampaikan oleh para ahli. Mulai dari Introduction to Islam in Australia and Indonesia, kemudian Challenges and Opportunities of Muslim Community Leadership, Female Ulama, Role of Feminine in Scholarship, Leadership and Community, Inter and Intra-Faith Experience of Inclusivity and Dialogue, Family and Community Violence Prevention and Healing, Youth Mental Health, Engaging with Modern Challenges, Social Entrepreneurship, Maximizing Impact and Creating Change, dan juga Conclusion. Nah, dalam proses online-nya sendiri, itu juga ada sesi Delegate Spotlight, kalau teman-teman ngeh tadi di layarnya ya. Nah, untuk sesi Delegate Spotlight itu sendiri, itu memberikan kesempatan kepada seluruh delegasi untuk berbagi apa yang dikerjakan di daerah masing-masing. Contohnya aku nih misalnya, aku bekerja di Yayasan Aceh Hijau sebagai Project Manager program Prodai, program Daerah Ramah Anak Terintegrasi. Pada saat itu aku menjelaskan tentang pekerjaanku dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang aku lakukan, serta memperkenalkan Aceh bagi teman-teman yang ada di daerah lain dan juga di Australia. Jadi kesempatan Delegate Spotlight ini sangat luar biasa, di mana kita bisa belajar dari satu sama lain dan juga lebih mengenal para delegate
di setiap angkatan. Meskipun sesi-sesi ini dijalankan secara online, tapi percayalah bahwa sesi online program IMAP itu sangat menyenangkan. Karena nanti itu akan ada selalu tim Mosaic Connection yang mengelola kegiatan ini dan juga memberikan arahan mulai dari sesi pematerinya, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab, serta nanti akan ada pertanyaan kunci yang diberikan kepada seluruh delegate yang akan dibagi dalam breakout room kecil untuk bisa mendiskusikan lebih detail tentang topik yang sedang dibahas. Misalnya nih, tentang sejarah dan juga perkembangan Islam yang ada di Australia dan juga Indonesia. Nah, di dalam breakout room, kita akan mendiskusikan lebih detail kira-kira gimana sih challenging-nya menjadi seorang Muslim di Australia gitu. Dan juga sebaliknya, mereka juga teman-teman juga membahas gimana sih perkembangan Muslim sejauh ini, mulai dari organisasi-organisasi Muslim terbesar yang ada di Indonesia, dan kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi, dan lain sebagainya. Jadi sehingga dalam kesempatan ini, meskipun online, tetapi kita bisa saling memahami nih dari perspektif yang berbeda, dan di saat yang sama kita juga belajar lebih detail dari orangnya langsung, ya, tentang perkembangan yang ada di Australia ataupun dari Indonesia. Satu hal lagi nih, bahkan proses komunikasinya pun ketika masa online itu dikelola dengan sangat baik oleh tim IMAP-nya, di mana seluruh delegasi itu kita menggunakan aplikasi Slack untuk bisa komunikasi aktif, dan bahkan tim panitianya itu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci, dan kemudian juga mengharuskan kita untuk bisa menghubungi teman-teman para delegate untuk bisa kenal lebih dalam secara personal. Dan pertanyaan-pertanyaan kuncinya itu sederhana, mulai dari misalnya kayak makanan favorit, kemudian buku favorit, ataupun isu apa atau tantangan apa sih yang lagi update di negara masing-masing, sehingga komunikasi kita itu aktif banget dan juga nggak canggung ketika kita ingin berkomunikasi langsung. Untuk pertemuan secara offline, kita berkesempatan pertama kali ketemu dengan seluruh delegate itu pada saat formal lunchtime yang diselenggarakan oleh Australian Embassy dan juga board members dari Australia Indonesia Institute. Dan pada kesempatan itu kita mempertemukan dengan seluruh delegate tentunya, kemudian tim dari Mosaic Connection, Australian Embassy, Australia Indonesia Institute, board members, dan juga tentunya para alumni program IMAP tahun-tahun sebelumnya. Jadi kesempatan itu bukan hanya mempertemukan kami sesama delegate, tetapi juga connect dan memperluas jejaring kami dengan alumni yang sudah pada senior-senior. Dan tentunya mereka punya background yang keren-keren banget. Ada yang dosen, ada yang jurnalis, ada yang bekerja di MPR, dan lain sebagainya. Jadi kita memaksimalkan kesempatan tersebut dengan ngobrol sambil makan bareng dan juga berbagi kontak untuk bisa terkonek lebih lanjut. Pada kesempatan yang sama, teman-teman Australia juga sedang melakukan visit ke Indonesia. Mereka diawali dengan visit ke Jakarta yang kemudian dilanjutkan ke Jogja. Nah, pada saat itu kita rencana awalnya hanya mengikuti sesi lunchtime, tapi kita dan teman-teman berkeinginan untuk bisa extend, dan alhamdulillahnya kita berkesempatan untuk bisa di-cover sebagian program selama teman-teman Australia di Indonesia, dan kita bisa mengikuti sesinya itu oleh kedutaan Australia. Jadi sehingga pada saat itu aku dan beberapa delegate dari Indonesia itu bisa mengikuti kegiatan selama kita berada di Jakarta. Jadi kita mulai melakukan visit dan juga diskusi dengan beberapa lembaga, mulai dari Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah. Kita juga visit dan juga melakukan tour melihat-lihat di gedung MPR, dan juga berdiskusi dengan tokoh politik di Indonesia, dan juga kita mengunjungi Masjid Istiqlal sekaligus juga berdiskusi dengan ulama perempuan bersama dengan KUPI, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan dan juga bahkan insight baru yang kami peroleh selama kegiatan berlangsung di Jakarta. Selama sesi berlangsung, meskipun jadwalnya itu cukup padat, tetapi sesi-sesinya itu sudah disusun dengan sangat rapi, sehingga kita mulai dari breakfast, kemudian lanjutkan dengan kunjungan ke lokasi A, lokasi B, itu semua sudah tertata. Dan
setiap perjalanan kita selalu diwarnai dengan diskusi-diskusi kecil di bus dan juga mengenal lebih dekat sesama delegate, sehingga hubungan yang terbangun di dalam kelompok dan juga ketika diskusi itu sangat saling mendukung dan membangun, dan itu yang membuat suasana dari program ini itu sangat-sangat menyenangkan. Ketika teman-teman Australia visit ke Jogja, sayangnya aku dan beberapa teman-teman yang menemani ketika di Jakarta itu tidak bisa ikutan, tetapi beberapa teman-temanku yang lain seperti Mas Ivan, Kak Monik, dan juga Naban, yang mereka itu memang asalnya dari Yogyakarta, mereka mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan selama di Jogja. Jadi kita sebagai delegate meskipun tidak di cover secara penuh, tetapi kita juga bisa ikut menemani pelaksanaan kegiatan visit ketika di Indonesia. Nah, teman-teman, akhir Oktober sampai dengan awal November tahun 2024, kami berkesempatan untuk bisa visit ke Australia, khususnya di Sydney dan juga Melbourne selama 10 hari, dan kita melakukan banyak sekali aktivitas di sana yang sudah dischedulkan dari mulai pagi sampai dengan malam seperti ini. Jadi sudah ada jadwalnya semuanya. Dan apa sih yang kita lakukan selama di sana? Jadi teman-teman bisa pause dulu jika ingin lihat jadwalnya secara detail. Nah, yang paling aku suka dari program IMAP adalah program ini benar-benar komprehensif, bisa memperkenalkan Australia secara keseluruhan, mulai dari budaya multikulturalnya, yang dulunya aku berpikir bahwa Australia itu negara barat yang mayoritasnya itu bule, tapi ternyata sebegitu beragamnya Australia. Banyak sekali penduduk-penduduk, pendatang-pendatang dari negara lain yang kemudian tinggal dan juga mencari pendapatan di Australia. Selain itu, kita juga berkesempatan untuk bisa visit dan melihat langsung bagaimana parlemen di New South Wales dan juga melihat langsung rapat parlemen yang dilaksanakan dan juga berdiskusi dengan para tokoh politis lama di Australia, kemudian juga mengunjungi berbagai NGO, kemudian juga Islamic Community serta lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Dan juga di saat yang sama kita juga melakukan kunjungan ke lembaga pendidikan Islam yang ada di Australia serta berdiskusi bagaimana sih tantangan-tantangan yang mereka hadapi selama di sana serta keberagaman dalam proses pelaksanaan dalam proses implementasi kegiatan beragama yang ada di Australia. Selama berkegiatan di sana, banyak sekali momen-momen yang membuat mataku terbuka dan bahkan merasa sangat bersyukur bisa terlahir sebagai Muslim di Indonesia, khususnya di Aceh, di mana kita bisa mempraktekkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sangat mudah. Sedangkan ketika mendengarkan diskusi dengan teman-teman yang ada di sana, yang kadang mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menemukan masjid, ataupun bertemu dengan komunitas-komunitas Islam tertentu yang kadang mungkin berbeda secara budaya namun dipertemukan secara agama, tetapi sangat salut mendengarkan bagaimana cara mereka untuk bisa tetap teguh dalam pendiriannya meskipun banyak sekali mungkin godaan-godaan dan kemudian kehidupan yang relatif bebas selama di sana. Dan aku juga sangat terinspirasi sekali teman-teman dengan para tokoh-tokoh yang kita jumpai selama di Melbourne dan juga di Sydney, di mana mereka benar-benar dalam menjalankan pekerjaannya, mereka memasukkan nilai-nilai Islam dan bahkan melakukan dakwah di dalam pekerjaannya. Seperti Peter Gould yang dulu mungkin dalam prosesnya mu'alaf, kemudian juga belajar tentang Islam, dan yang dulunya juga bekerja sebagai desainer kreatif untuk produk termasuk alkohol, namun ketika dia sudah belajar tentang Islam, dia benar-benar meninggalkan itu dan bahkan melakukan desain kreatif untuk bisa mendakwahkan ajaran-ajaran Islam kepada lebih banyak orang-orang di luar sana. Jadi momen-momen seperti itu untuk bisa berdiskusi secara langsung benar-benar memberikan refleksi dan memberikan pertanyaan ke diri sendiri, apa yang sudah aku lakukan ya untuk bisa
benar-benar hidup dengan nilai-nilai Islam dalam pekerjaanku, dan kemudian apakah aku sudah melakukannya dengan benar sejauh ini, dan lain sebagainya. Selain pertemuan-pertemuan yang cukup serius dan juga berdialog tentang Indonesia dan juga Australia, selain itu program IMAP juga memberikan kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan yang fun sekali, seperti kita juga ada kunjungan ke klub olahraga GWS, di mana Omar, salah satu sahabat kita yang juga delegate, itu menjadi host pada saat itu, yang membantu kita untuk memperkenalkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang di klub, community engagement, dan juga bahkan melatih kita bagaimana cara bermain Australian football. Dan juga selain itu kita juga sempat mengunjungi tentunya Opera House, kemudian juga melakukan trip dan pergi melihat kanguru pastinya karena ini di Australia gitu ya, dan juga punya waktu-waktu tertentu yang kita bisa gunakan untuk bisa mengeksplor lebih luas lagi, entah itu di Sydney dan juga di Melbourne. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, semua kegiatan yang aku sebutkan tadi itu semuanya gratis dan semuanya di cover melalui program IMAP, dan bahkan kita mendapatkan allowance untuk keperluan selama perjalanan dan juga mungkin cukup untuk beli oleh-oleh. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail gimana sih proses aplikasi dan juga tahapan-tahapan dari aplikasi program IMAP, dan juga aku coba refleksikan dari pengalamanku ketika aku mendaftar di tahun lalu. Teman-teman tahu nggak, kalau salah satu motivasiku untuk mengikuti program IMAP dulunya adalah karena aku ingin memiliki teman-teman bule ataupun teman-teman dari luar negeri yang muslim, sehingga bisa belajar bersama gimana sih praktik sebagai seorang muslim di sana, dan kemudian juga bisa saling berbagi perspektif. Selain dari ingin memperluas jaringan, kemudian juga ingin belajar lebih dalam tentang Australia dan Indonesia, dan juga berbagai hal lainnya. Dan setelah mengikuti program ini, ada beberapa hal yang aku rasa sangat penting bagi teman-teman, dan kenapa teman-teman itu harus ikut program ini adalah karena teman-teman nantinya akan berkesempatan langsung bisa belajar dengan para ahli di bidangnya masing-masing, dan juga bisa saling belajar dari fellow delegate, di mana para delegate itu sebenarnya adalah orang keren-keren di bidangnya masing-masing, dan juga mereka sudah memiliki professional background yang sangat mumpuni, jadi bisa belajar entah itu berkaitan dengan pekerjaan teman-teman, atau misalnya hal yang teman-teman lakukan di daerah, ataupun bisa saling berbagi perspektif tentang kehidupan. Jadi banyak banget yang bisa dipelajari dari para delegate ini. Dan kemudian juga circle yang terbangun dari program IMAP ini sangat-sangat kondusif dan juga positif, di mana baik itu panitia, kemudian pelaksana, kemudian seluruh fellow delegate itu memberikan dukungan yang benar-benar nyata, dan juga mendorong gitu ya teman-teman yang mungkin agak malu-malu di awalnya, tetapi mereka terus kayak memberikan kesempatan sehingga kita di sana terdorong untuk bisa terbuka dan juga bisa aktif berpartisipasi dalam keseluruhan program. Kemudian juga konsep programnya yang selalu mengakomodir kebutuhan peserta. Jadi mulai dari memang seluruh programnya itu free, tetapi juga kita bakal di-assist ataupun dibantu dalam setiap proses kegiatan, seperti misalnya dalam pembuatan visa, kemudian misalnya kita ada kesulitan, atau misalnya kita ada kondisi yang tidak enak gitu, kita bisa sangat terbuka berdiskusi dengan para panitianya, dan mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengakomodir kebutuhan itu. Dan bahkan di setiap fase kegiatannya, mulai dari proses aplikasi awal, kemudian juga sampai dengan proses interview, program IMAP juga sudah sangat detail menuliskan apa yang mereka butuhkan dari setiap proses aplikasinya. Koneksi dari program IMAP itu wow. Teman-teman pada kenal nggak dengan Bapak Abdul Mukti? Beliau merupakan Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan juga Sekolah Menengah. Dan Oki Setiana Dewi atau Angga Fauzan, founder dari MySkill. Nah, mereka adalah mungkin contoh kecil dari
banyaknya alumni-alumni IMAP yang merupakan orang-orang yang sangat luar biasa, yang mulai dari mungkin senior-senior, kemudian juga tokoh-tokoh keren yang ada di Indonesia. Dan kerennya IMAP juga mereka memiliki program alumni dan juga alumni directory di mana kita bisa terhubung dan bisa melihat data dan juga bisa terkoneksi lebih jauh dengan para alumni. Untuk proses aplikasi program IMAP itu dimulai dengan mengisi form. Nanti teman-teman bisa langsung mengunjungi website Mosaic Connections untuk bisa melihat formnya seperti apa. Dan pastikan itu mengeklik form untuk pendaftar Indonesia, jadi jangan salah-salah. Dan kemudian nanti teman-teman diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti nama, kemudian pekerjaan, deskripsi pekerjaan, organisasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya teman-teman juga diminta untuk submit beberapa dokumen dengan informasi-informasi, detail informasi tertentu seperti CV dengan kategori berikut, kemudian letter of motivation, personal photo, English test result, itu bisa berupa TOEFL TBT, TOEFL IBT, IELTS, dan juga Duolingo. Kemudian 2-3 reference letter. Nah, untuk reference letternya, teman-teman itu bisa meminta dari atasan, ataupun dari ketua organisasi, atau dari dosen, dan lain sebagainya. Berikut beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan dalam proses penulisan letter of motivation. Untuk seluruh dokumen, baik itu letter of motivation, kemudian reference, itu juga bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi teman-teman sesuai dengan preferensi, tapi jika memang memungkinkan, aku menyarankan dalam bahasa Inggris, karena nantinya teman-teman itu kemampuan bahasa Inggrisnya sudah terlihat langsung ketika teman-teman menuliskan. Namun jika teman-teman merasa lebih nyaman dalam menuliskan dalam bahasa Indonesia juga tidak masalah. Selanjutnya, pastikan teman-teman submit formnya sebelum deadline, dan pastikan sebelum submit itu benar-benar baca lagi informasi yang ada di website, karena program IMAP itu benar-benar sangat-sangat jelas, dan bahkan setiap butir dokumen itu diberikan deskripsi, jadi pastikan semuanya sesuai untuk memperbesar peluang teman-teman untuk bisa menjadi Delegate IMAP 2025. Jika teman-teman berhasil melewati fase yang pertama, maka teman-teman nanti akan mendapatkan email dari tim IMAP, undangan untuk mengikuti wawancara via Zoom selama 30 menit, dan nanti akan ada beberapa pewawancara dari tim IMAP yang akan memberikan pertanyaan, dan bahkan poin-poin penting dari proses wawancara itu akan disampaikan di email. Nah, seperti aku lampirin ini contoh pertanyaan dan juga email yang dikirimkan pada saat aku lulus untuk tahap wawancara. Dan selanjutnya jika teman-teman nantinya berhasil melewati tahap wawancara, maka teman-teman berhasil untuk menjadi delegasi IMAP 2025. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman, ambil kesempatannya sekarang, mungkin tahun ini tahun kamu. Jadi semoga berhasil, dan jika seandainya teman-teman masih punya kebingungan, jangan lupa drop di kolom komentar ya.